Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Bella Maulidah Habibah, NIM 17110100034. Saya dari jurusan BKPI. Apa sih itu BKPI? BKPI yaitu Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Nah, teman-teman semua, pada saat pandemik ini, semoga teman-teman semua diberikan kesehatan selalu, kebahagiaan selalu, dan kegembiraan selalu. Di sini saya akan menyampaikan sebuah informasi, sebuah materi dari salah satu RPL di kelompok kami, yaitu saya akan menyampaikan tentang komponen layanan, yaitu layanan dasar, dan bidang layanannya adalah layanan pribadi. Di sini topik bimbingannya adalah menghidupkan suasana kelas. Terus fungsi dari layanan ini yang pertama, untuk memahamkan peserta didik dampak sering mengantuk di kelas. Yang kedua, untuk menjelaskan peserta didik cara mengatasi rasa mengantuk. Materi. Nah, teman-teman semua, langsung saja ya kita praktekin salah satu dari LPL ini yang akan saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua di sini semoga sehat selalu. Saya absen dulu ya. Pengabsenan berjalan dengan sangat baik. Selanjutnya dilanjutkan proses perkenalan. Nah, perkenalkan, nama saya Bella Maulidah Habibah, mahasiswa dari IAIN Kudus semester 6 yang akan menyampaikan sebuah materi kepada kalian semua di sini. Sebelum pelajaran ini, pertemuan ini saya mulai, alangkah baiknya kita semua berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, halo teman-teman semua. Sebelum kita lanjut ke materi, yuk kita ice breaking dulu biar tambah semangat kita dalam pertemuan ini, biar tambah hidup suasana kelasnya, biar tambah hoya. Nah, di sini saya ada salah satu ice breaking, yaitu tepuk semangat. Kalian udah pada tahu gak sih tepuk semangat itu seperti apa? Nah, saya contohin ya, nanti kalian praktekin sama-sama. Tepuk semangat. 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 Yeay. Nah, teman-teman udah pada bisa kan? Yuk kita praktekin sama-sama. Mulai ya. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Nah, tadi kan kita udah ice breaking sebentar. Pasti tambah semangat dong belajarnya kali ini. Tambah semangat dong. Nah, saya akan menyampaikan sebuah materi tentang cara mengatasi rasa mengantuk. Nah, dari teman-teman semua di sini,
Siapa yang sering mengantuk di kelas? Angkat tangan. Nah, pasti kan kita kalau di kelas kan merasa bosan, merasa ngantuk, merasa jenuh akan pelajaran yang disampaikan oleh guru kan. Nah, saya di sini punya tips dan sedikit menjelaskan tentang cara mengatasi rasa mengantuk. Mengantuk saat beraktivitas merupakan hal yang wajar. Namun, jika mengantuk terjadi secara terus-menerus, tentu dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Rasa mengantuk bisa timbul kapan saja, termasuk saat belajar. Gejala yang sering mengiringi rasa ngantuk termasuk sulit untuk berkonsentrasi. Nah, pasti kalian kalau sudah di kelas pelajaran dimulai, rasa ngantuk itu datang, pasti kalian akan sulit kan berkonsentrasi. Nah, dengan rasa ngantuk yang berlebihan akan membuang-buang waktu hanya untuk tidur yang harusnya dilakukan di jam istirahat, bukan di jam saat berkegiatan. Seperti halnya saat kita belajar di kelas. Ketika seorang merasa ngantuk, dia tidak akan bisa berkonsentrasi dan mengabaikan apa yang telah dijelaskan oleh gurunya di depan kelas. Nah, di sini teman-teman, apa sih faktor penyebab mengantuk itu apa sih? Kalian udah pada tahu gak sih? Nah, kita simak ya. Yang pertama, yaitu kurang tidur. Efek kurang tidur yaitu mudah mengantuk serta respon melambat. Selain kurang tidur, ngantuk juga bisa disebabkan karena terlalu banyak tidur. Nah, teman-teman semua, kurang tidur itu tidak baik dan banyak tidur itu juga tidak baik. Sebaiknya kita tidur secukupnya sesuai porsi kemampuan diri kita, sesuai jam istirahat kita. Kalau sudah waktunya tidur, mari kita tidur. Dan kalau tidak waktunya tidur, jangan tidur. Yang kedua, yaitu stres dan depresi. Stres dan depresi menyebabkan seseorang sulit tidur nyenyak pada malam hari dan membuat mereka merasa mengantuk pada siang hari. Depresi juga sering dikaitkan dengan beberapa masalah gangguan seperti insomnia. Nah, teman-teman semua, kalau kita lagi stres, gak mood, terus banyak masalah, pasti kan kita banyak berpikir ya di malam hari. Nah, itu bisa menyebabkan insomnia dan bisa menyebabkan tidur kita nggak teratur. Terus siang harinya, pagi harinya kita mengantuk pada saat berkegiatan. Nah, itu tidak baik. Sebaiknya kita atasi depresi dengan sewajarnya. Jangan berlebihan sampai kita menyebabkan diri kita yang dirugikan. Paham teman-teman? Nah, yang ketiga yaitu jarang bergerak. Karena kurangnya gerakan dalam diri kita sehingga menimbulkan rasa mager. Apa sih mager itu? Malas gerak kan, serta malas untuk melakukan suatu hal, dan itu bisa mengakibatkan rasa mengantuk. Nah, siapa sih di sini, siapa aja yang jarang olahraga? Banyak sekali ya, padahal olahraga itu penting sekali. Kita itu harus menjaga pola hidup sehat, seperti makan makanan yang bergizi, minum air putih, minum susu, terus dan rajin berolahraga agar tubuh kita itu stabil. Nah, selanjutnya saya ada tips nih buat cara untuk membantu menghilangkan rasa mengantuk saat beraktivitas. Yang pertama yaitu bangun dari tempat duduk lalu berjalan sekitar 10 menitan itu cukup jika Anda mulai merasa mengantuk saat berkegiatan. Jadi kita kalau sudah mengantuk berat, kita bisa berdiri sejenak, berjalan
berkeliling ruangan selama 10 menit itu cukup untuk menghilangkan ngantuk kita. Yang kedua, beristirahatlah sejenak mata Anda dan alihkan pandangan dari layar komputer selama beberapa menit jika Anda berhadapan dengan komputer. Yang ketiga, konsumsi makanan yang rendah gula, karena mengkonsumsi makanan yang banyak gula itu akan menyebabkan rasa ngantuk yang berlebihan. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara menghidupkan suasana kelas yang menyenangkan? Yang pertama, buat suasana yang berbeda. Nah, ketika kita dalam proses pembelajaran, di mana posisi duduk kita itu 4 baris seperti normalnya, kita bisa ubah posisi duduk kita di dalam kelas itu. Kita bisa mengubah dengan letter U, atau kita bisa berkelompok. Nah, yang kedua, perbanyak interaksi dengan memancing ide anak. Kita sebagai guru jangan hanya berfokus pada mata pelajaran. Kita bisa memancing ide-ide anak, karena setiap anak itu pasti mempunyai pikiran yang berbeda-beda, pikiran yang sangat luas, dan kita bisa memancing pikiran anak-anak agar dia bisa memunculkan kekreatifan mereka. Yang ketiga, manfaatkan teknologi. Nah, sekarang kan zaman udah canggih, seperti sekarang di kelas-kelas kan ada LCD. Nah, kita bisa memanfaatkan media tersebut untuk menonton film, edukasi, untuk mendengarkan audio visual tentang pelajaran yang berkaitan atau yang lainnya. Intinya jangan buat suasana kelas itu hanya membaca dan mendengarkan. Bikin suasana kelas itu hidup. Yang menghidupkan suasana kelas itu adalah mereka sendiri. Nah, selanjutnya yang keempat, yaitu miliki sifat humoris. Karena jadi kita sebagai guru itu jangan galak-galak gitu loh. Apalagi guru BK ya. Jangan sampai kita dijudge oleh kebanyakan orang sekarang ini bahwa BK itu galak. Padahal sama sekali no. Itu tidak benar. Karena sejatinya BK itu adalah teman untuk siswa, sahabat untuk siswa. BK itu sebenarnya gak galak kok. Asal mereka mau membuka diri dengan BK, dengan guru BK. Nah, sekian itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, sebelum saya tutup materi ini, saya mau memberikan satu lagi ice breaking untuk kalian semua. Ini kan kalian kelas 9. Nah, biar kalian itu bisa semangat dalam meraih cita-cita, bisa memikirkan cita-cita kalian sejak sekarang dan membangun fondasi itu. Nah, ice breaking kali ini berkaitan dengan cita-cita dengan sebuah profesi. Saya contohin satu kali untuk ice breaking ini dan selanjutnya diikuti oleh teman-teman semua. 1, 2, 3. Dokter memeriksa pasien. Pilot menerbangkan pesawat terbang. Polisi mengamankan lalu lintas di jalan. Pedagang berjualan di pasar. Masinis menjalankan kereta api. Nelayan bekerja di lautan. Bapak dan ibu guru mengajar di sekolah. Petani pagi sore ke sawah. Nah, itu salah satu ice breaking tentang profesi. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan bisa diikuti oleh semua orang dan bisa menginspirasi oleh semua orang.
Kurang lebihnya video dari saya. Jika banyak kekurangan dan kesalahan dalam ucap kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.